Hari ini kita mau ke Pantai Nirwana pagi-pagi. Sebenarnya planningnya mau jam 7, cuman ya seperti itulah, kita masih punya jam karet. Kita pergi rame-rame, nanti ketemu Astri sama Mas Muardi di sana. Kebetulan mereka lagi ada di Bau-Bau, lagi dinas, jadi sekalian kita ajak mereka jalan. Terus kita mau persiapan, ya kalau persiapan minum itu pasti standar persiapan, tapi satu persiapan yang tidak lazim. Apakah itu? Ini persiapan kita. Jarak tempuh Pantai Nirwana dari rumah itu berapa kilo ya kira-kira? Sekitar 9 sampai 11 kilo. Ya sekitar 9 sampai 10 gitu lah. Di sini sih enak, jalannya nggak macet. Dan kalian harus tahu Pantai Nirwana airnya bening seperti air kolam. Saya sudah tidak sabar untuk ke Pantai Nirwana. Jadi kalau ke Bau-Bau ke sini, kita nggak kunjungi Pantai Nirwana itu kayak ada yang kurang. Setiap sekali saya datang ke sini pasti selalu Pantai Nirwana itu ada teratas di list gitu. Di list jalan-jalan kita itu pasti Pantai Nirwana itu selalu jadi yang utama. Karena di Makassar rata-rata pantai itu kan pastinya pasir hitam. Jadi kita kalau ketemu pasir putih, kalau di Makassar paling hanya di Bulukumba, di Bira. Jadi sekalinya di sini kita kayak kalap gitu kalau lihat pantai pasir putih. Masya Allah. Sudah kita di Balu. BNN. Tidak. Pemandangannya. Jadi kita kayak mau napak tilas Ayo. bekas Steffi nih. Ayo. Lihat pemandangannya mulai dari sini. Wow, indahnya pemandangan. Ini salah satu rumah yang megah yang selalu membuat kita terpana. Cakep banget. Jadi view-nya mereka langsung pantai, dan di depan itu ada gunung juga. Ya, lihat sebelah sini. Arah ke bandara ke sini juga kan? Udah lewat. Udah lewat. Bandara sudah lewat? Oh iya, tadi yang ke bawah ya? Oh, iya, kita sudah lewat di bandara tadi. Jalur semua. Wow, cakep banget. Berapa Di banyak perahu? rumah-rumah anu suka apa itu karena Ya, ini tempat menginapnya, ini hotel-hotelnya. Oh, di bawah juga banyak. Ih, sekarang udah bagus ya. Ini. Wow. Wow, enggak ada orang. Cuma kita hari kerja. Boleh buta baju toh? Ya dulu buka baju aja nanti ya. Ibu, bisa itu, ya itu. Nggak usah beli, nggak usah beli. Halo, sekarang kita sudah sampai di Pantai Nirwana. Ada yang saya mau kasih lihat ini. Jadi ini dia hal yang baru yang ada di Pantai Nirwana. Saya baru lihat ada yang seperti ini. Perahu-perahu ini disewakan seharga Rp30.000. Nah, jadi kamu bisa sewa perahu ini terus dayung deh di Pantai Nirwana. Jadi sekarang ini baru hampir jam 8. Air di sini lagi surut. Biasanya itu airnya sampai di sini nih batasnya. Tapi sekarang ini jauh banget surutnya.
sampai di sana tuh. Sampai batu-batu di pantai itu kelihatan. Kalau normalnya sih airnya sampai sini batasnya. Jauh banget men surutnya. Bening banget kan airnya. Ayah, tuh ayah. Iya, kotor. Itu yang di telurnya pedis kan? Oke, sekarang kita sudah lengkap. Sudah ada Muwardi dan istri. Sekarang kita lagi menjalani sesi foto-foto di pinggiran Pantai Nirwana. Mana kita rame-rame foto satu keluarga begini. Wow, banyaknya ikan kecil-kecil. Gaya dan gaya dulu dan dia foto ke gaya sama Nona. Lihat balik dulu dan. Kami belakang dimakan matahari. Yang belakang matahari. Jadi kita baru beres mandi-mandi di Pantai Nirwana. Sekarang kita lanjut ke Batauga. Barusan aku cek di Google Maps sekitar 23 kilo atau berapa gitu. Kita tujuan selanjutnya ke Pantai Jodoh. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Udah pada makan belum? Sarapan. Gak ada lampu jalan kalau malam-malam di sini. Ini semuanya kebun mente. Nih, mente semua ini. Baru berbunga. Tapi ayah lah. Jalannya sih ini bagus, cuman tidak ada jaringan sama sekali. Aku pakai Telkomsel sama XL, betul-betul nggak ada jaringan. Ya, ini jalan poros Batauga, pantai guys. Tapi Pulau Ular dari sini lebih terlihat tuh. Oh, itu Pulau Ular. Tadi pas naik Grab juga ditanyain dari Nirwana nggak ke Pulau Ular. Ada ularnya? Oh enggak. Dulu katanya banyak banget dulu, zaman dulu. Makan seperti itu. Ini ya. Mana ular Itu, iya, di gunung? ular, iya. Belok kanan. 400. Tapi di tulisannya 400 meter lagi belok kanan. Apakah ini? Jangan sampai ini jalan kecil. Itu mau
tanya dulu deh. Tambah 200 meter. Wisata Pantai Jodoh. Kemana lurus atau belok? Oh lurus Wang. Ini lorong. Iya, lorong. Tuh wisata Pantai Jodoh. Ini iya, maksudnya 200 lagi, 200 meter lagi. Tuh kan, ikuti saja Google Maps. Dia belum bicara. Lagi lorongnya dekat lorong. Ini pas banget. Ini masuk lewat sini. Ini masuk lewat sini. Nih, 280 meter. Pantai Jodoh. Desa bola. Yes, bola-bola. Ini kanan. Belok kanan. Di mana belok kanannya ini? Oh, ini. Iya. Oh, ini. Ini tuh. Nih tulisannya belok kanan. Ada 8 dewa. Pandawa. Kita mau nanya orang dulu. Kita hampir turun tadi ke sana guys. Ternyata lewat sini itu nggak bisa bawa mobil. Katanya kalau mobil bisanya lewat lorong sebelah. Hampir saja kita terjebak. Jadi kita harus putar balik. Ini tempat masuk yang benar ternyata. Ah iya ini. Kalau suka pantai tidak? Duduk sana. Itu foto yang ada di Google itu tebing di sana. Jadi ini sekelilingnya nih. Anak-anak. Mama berbicara dengan Panci. Ini Abdullah. Ini Umairah. Mana Mbak Astri? Dia menghilang. Tidak terlihat. Baik pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Pantai Jodoh, Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di Kecamatan Batauga. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota Bau-Bau, sekitar 30 km saja. Baik, kita lihat keadaan sekitar Pantai Jodoh. Di sini ada pengunjung terlihat. Coba kita wawancarai salah satu pengunjung ya. Mari kita wawancarai salah satu pengunjung. Dari mana? Baik, ibu dari mana? Dari Wajo ya, dari kota. Bagaimana menurut ibu tentang Pantai Jodoh ini? Pantai ini kurang banyak. Oke, itulah dia tadi kesan-kesan dari salah satu pengunjung Pantai Jodoh. Kemudian, ayo kamera, mari kita lihat keadaan sekitar ini. Ya, jumpa lagi bersama saya, reporter Net TV. Baik, inilah kondisi Pantai Jodoh. Reporter DP3. Semoga dapat menghibur Anda. Siap, gerak. Hitam. Kita masih di Kecamatan Batauga, Buton Selatan. Kita singgah di Jalan Poros ini. Ada pemakaman umum Kelurahan Majapahit. Jadi ini dia ikonnya, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Kenapa Majapahit? Karena memang legendanya di sini itu tempat terakhir kalinya Patih Gajah Mada terlihat. Itu ada di Kecamatan Batauga. Memang ya sejarah Patih Gajah Mada itu endingnya tidak jelas. Banyak versi tentang ending Patih Gajah Mada itu. Salah satunya ada di Kecamatan Batauga legendanya. Jadi hubungan
Kecamatan Batauga itu sangat dekat dengan kerajaan Majapahit. Mungkin ada juga versi-versi lain tapi saya kurang tahu. Oke. Kita lihat di sini, kita foto-foto dulu. Ya, deh. Ini siapa? Batan, Wapena. Batena. Wapena. Siapa itu? Aduh, geli lihat ke bawah. Iya, pakai panorama. Sini, tunggu dulu. Aduh. Ngeri loh.